Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdas, berjumpa kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas soal seleksi mandiri PTN Barat tahun 2018. Kita mulai dari nomor 46. Jamur yang menginfeksi batang gaharu sehingga menghasilkan resin berbau harum adalah, jadi sahabat cerdas ya, tanaman gaharu ini rawan terhadap infeksi dari jamur. Ada 3 jenis jamur yang bisa menginfeksi dari tanaman gaharu, sehingga tanaman gaharu ini bisa menghasilkan resin yang berbau harum. Nah, jamur apa saja? Singkatannya adalah ACF. Yang pertama adalah Acremonium. Yang kedua adalah Cylindrocarpion. Yang ketiga adalah Fusarium. Nah, jadi jamur ini akan menginfeksi sehingga gaharu ini membentuk mekanisme pertahanan. Dia mengeluarkan metabolit sekunder berupa resin. Zatnya ini dikenal phytoalektin. Nah, jadi jawabannya ini ada Acremonium dan Fusarium. Cuman yang sering digunakan adalah Fusarium, karena Acremonium itu lebih sering menginfeksi tanaman-tanaman rimpang, contohnya kelompok jahe-jahean. Kalau Geotrichum ini menginfeksi tanaman buah seperti tomat ya, kemudian ada jeruk. Penicillium ini untuk antibiotik atau bisa juga digunakan untuk pemberi rasa pada keju, dan Trichoderma ini biasanya sebagai biokontrol antibiosis. Begitu ya sahabat cerdas. Jadi nomor 46B, kita lanjutkan nomor 47. Beberapa tumbuhan memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena memiliki kayu yang harum. Salah satu tumbuhan tersebut adalah cendana. Cendana berbau harum karena apa? Jadi sahabat cerdas ya, selain gaharu, itu juga ada tanaman cendana. Kalau gaharu itu berbau harum karena ada infeksi jamur Fusarium, sementara kalau cendana ini berbau harum karena dia menghasilkan satu minyak yang dikenal sebagai minyak atsiri. Ini termasuk metabolit sekunder sama, yaitu golongan santol. Cendana ini paling banyak bau harum itu dihasilkan oleh akar cendana dibanding dengan batang atau rantingnya. Jadi jawabannya adalah D, yaitu menghasilkan batang yang mengandung minyak atsiri yang berbau harum. Kita lanjutkan nomor 48. Protista yang dimasukkan ke dalam kelompok autotrof dan juga heterotrof adalah, jadi sahabat cerdas ya, protista ini kan ada 3 kelompok. Yang pertama adalah mirip hewan, yang kedua ada mirip tumbuhan, dan yang ketiga adalah mirip jamur. Kelompok yang mirip hewan dikenal sebagai protozoa. Kalau yang mirip tumbuhan ini adalah alga, dan mirip jamur ada yaitu ada jamur air Oomycota dan jamur lendir namanya Myxomycota. Nah, kelompok protozoa salah satunya adalah kelompok Flagellata. Nah, dulu dalam klasifikasi yang lama ini ada sejenis alga yang bergerak menggunakan flagel yang dikenal sebagai Euglena. Nah, dulu masuk ke dalam Zooflagellata. Tetapi dalam klasifikasi terbaru dia masuk kelompok alga, yaitu kelompok Euglenophyta. Kenapa? Karena dia berklorofil sehingga bisa fotosintesis. Karena dia bisa fotosintesis, maka disebut sebagai organisme yang bisa membuat makanan sendiri, yaitu autotrof. Sementara pada klasifikasi yang lama, dia masuk Zooflagellata karena punya alat gerak, yaitu flagel. Nah, sehingga juga selain dia bisa membuat makanan sendiri, dia bisa memanfaatkan zat organik langsung. Makanya dikenal sebagai organisme heterotrof. Jadi jawabannya adalah Euglena, yaitu B. Kalau Trypanosoma ini lebih bersifat parasit. Amoeba ini bisa hidup bebas maupun parasit. Giardia ini juga parasit heterotrof. Leishmania ini juga parasit heterotrof ya. Oke, nomor 48B, kita lanjutkan nomor 49. Penyusun jaringan ikat pada hewan adalah, jadi jaringan pada hewan itu sahabat cerdas, itu ada peso. Nah, sekilas bisa kita lihat ya, ada jaringan pengikat, ada epitel, saraf, dan ada otot. Jadi kalau pengikat ini selain epitel, saraf, dan otot, yang ada ototnya udah salah nih, otot. Jadi jawabannya langsung E. Nah, pengikat ini tersusun oleh SMS.
Jaringan ikat itu ada selnya, ada matriks, dan ada serabut. Nah, selnya ini tersusun oleh banyak macamnya. Contohnya kalau disingkat adalah mammalelia. Contoh yang pertama adalah sel makrofag. Nah, yang kedua ada sel mas. Nah, yang ketiga adalah sel leukosit. Yang keempat ada fibroblast. Dan yang kelima adalah adiposa. Nah, selain ini ya, jaringan ikat itu secara khusus itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Singkatannya TUDAL. Jadi yang pertama ada kelompok tulang, yang kedua ada darah, yang ketiga ada lemak, yang keempat ada limfe. Nah, sehingga jaringan fibrosa ini adalah penyusun fibroblast tadi. Nah, kemudian ada adiposa ini termasuk lemak, kartilago ini termasuk tulang, yaitu tulang rawan. Nah, ini tulangnya ada tulang keras osteon dan tulang rawan itu kartilago. Oke, nomor 49E kita lanjutkan nomor 50. Jaringan mesofil ditunjukkan dengan huruf apa? Jadi sahabat cerdas, meso itu artinya tengah. Fil itu daun, berarti yang ada di tengah daun. Nah, ini yang A, ini yang dikenal palisade atau jaringan tiang. Nah, sementara yang G ini dikenal sebagai jaringan bunga karang atau spon. Nah, inilah yang disebut sebagai mesofil. Sementara yang B ini disebut jaringan pengangkut. Ya, kalau yang C ini nanti ada lapisan kutikula. Nah, yang D ini adalah epidermis. Yang F ini nanti ada rongga-rongga di dalam mesofil. Yang E ini mulut daun atau stomata. Jadi yang disebut mesofil adalah bagian A sama G ya, sahabat cerdas ya. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 50A kita lanjutkan nomor 51. Perhatikan gambar penampang melintang daun tebu. Sebelum ditranslokasikan ke bagian lain, molekul sukrosa harus dipindahkan dari bagian apa? Jadi sahabat cerdas ya, tanaman tebu ini termasuk jenis tanaman C4. Di mana tanaman ini mengikat fiksasi karbon dioksida ini terjadi di seludang pembuluh. Sehingga proses fotosintesis ini terjadinya reaksi gelapnya di sini untuk menghasilkan glukosa. Nah, nanti kalau glukosa itu ketemu dengan fruktosa, maka akan menjadi sukrosa. Terjadinya fotosintesis ini terjadi reaksi gelap ada di dalam seludang pembuluh. Nah, kemudian setelah ini ditransport, dipindahkan ke jaringan pengangkut, yaitu floem. Karena tugas floem adalah mengangkut hasil fotosintesis. Nah, berarti jawabannya seludang pembuluh itu yang D, kemudian jaringan pengangkut yang C. Ini jaringan pengangkut terutama adalah floem. Berarti D ke C. Bagian yang lain yang termasuk F ini adalah mulut daun atau stomata. Kalau E ini adalah epidermis pelindung, yang A ini epidermis belah atas ya. Kalau yang B ini adalah jaringan mesofil. Oke, nomor 51D kita lanjutkan nomor 52. Hormon yang menghambat perkecambahan embrio pada tumbuhan sehingga mengalami dormansi atau istirahat adalah, jadi hormon itu ada dua kelompok. Yang pertama adalah hormon utama. Ini yang menginisiasi proses pertumbuhan, ada SAG ya. Yang pertama ada sitokinin, ini untuk sitokinesis berarti pembelahan sel. Yang kedua ada auksin, ini untuk pemanjangan. Dan yang ketiga adalah giberelin, ini untuk memacu pembesaran tanaman. Nah, hormon yang lain nanti contohnya ada hormon kalin, ini memicu organ. Ada hormon yang sifatnya menghambat, yaitu adalah dormin. Nah, ini untuk masa dormansi seperti musim kering. Ini adalah istirahat atau yang disebut absisi. Maka hormonnya adalah asam absisat. Seperti biji nggak mau berkecambah, daun rontok itu ya. Berarti jawabannya asam absisat. Kemudian kalau etilen ini untuk pematangan buah ya. Nomor 52A kita lanjutkan nomor 53. Diketahui A adalah kromosom di dalam keadaan tunggal dan B adalah kromosom dalam keadaan sepasang. Pernyataan yang paling tepat jika sel dalam keadaan mitosis adalah sebagai berikut. Jadi sahabat cerdas ya, mitosis itu siklus sel somatis atau tubuh. Kalau disingkat IPAMAT. Di mana ada fase yang dikenal interfase, ini belum ada kromosom sahabat cerdas ya.
Nah, ini masih berupa sintesis DNA. Jadi interfase ini salah karena interfase ini belum terjadi pembentukan kromosom. Nah, yang kedua adalah tahap profase. Nah, tahap profase ini pertama kali benang kromatin ini akan memendek menebal, nah berubah menjadi kromosom. Jadi awalnya benang kromatin itu memendek, menebal jadi kromosom dengan satu kromatid, kemudian menjadi 2 kromatid dan berpasangan, nah menjadi 4 kromatid. Nah, berarti di awal terbentuknya kromosom ini adalah tahap profase. Setelah itu tahap metafase, di mana kromosom ini akan berjajar rapi di tengah, sahabat cerdas ya, di garis ekuator. Nah, kemudian baru pada tahap yang disebut sebagai anafase, kromosom yang di tengah ini akan ditarik oleh sentriol melalui benang spindle ke arah kutub berlawanan. Baru setelah itu tahap terakhir yaitu telofase, kromatid ini berubah jadi benang kromatin, kemudian intinya terbentuk kembali, selnya jadi 2, terbelahlah menjadi 2 sel. Kalau ditanya kromosom dalam keadaan tunggal, nah berarti tunggalnya itu pada saat anafase. Berbeda pada saat profase ini sudah terbentuk pasangan. Nah, ini juga masih berpasangan di metafase ini. Ya, kalau telofase sudah tidak ada kromosom lagi karena sudah berubah menjadi benang kromatin. Jadi yang B jika dalam keadaan pasangan ini bisa dalam keadaan profase atau dalam keadaan metafase. Jadi B adalah kromosom keadaan sepasang. Kita lihat ya, yang A ditemukan metafase, tunggal, salah. A ditemukan di profase, ini tunggal juga salah ya. Kemudian B ditemukan di telofase, salah karena tidak berpasangan. Nah, A ditemukan pada anafase, betul. A yaitu dalam kondisi tunggal. Oke ya, nomor 53E. Kita lanjutkan nomor 54. Pernyataan yang benar tentang teori Darwin dan Lamarck. Jadi sahabat cerdas ya, ini ditanya tentang jerapah ini ya. Menurut si Darwin, ini berbeda dengan teorinya si Lamarck tentang evolusi pada jerapah. Jadi menurut Darwin itu nenek moyang jerapah ini ada 2 macam. Yang pertama ada yang berleher pendek, yang kedua ada yang berleher panjang. Sementara kalau Lamarck ini nenek moyangnya cuma satu, yaitu jerapah leher pendek. Nah, pada saat itu kondisi lingkungan terutama makanan yaitu pohonnya sangat tinggi. Sehingga leher pendek ini tidak mampu menjangkau makanan ya, yaitu pohon-pohon yang tinggi, akhirnya punah. Sementara yang leher panjang itu bisa hidup karena dia cocok dengan lingkungannya. Nah, inilah teori yang dikenal Darwin ini seleksi alam. Nah, berbeda dengan si Lamarck, nenek moyangnya itu pendek, jerapah itu lehernya. Kemudian karena pohonnya tinggi, dia menyesuaikan diri dengan lingkungan, lehernya berubah menjadi panjang. Nah, dikenal sebagai teori adaptasi terhadap lingkungan. Organ yang digunakan berkembang, organ yang tidak digunakan menyusut, use and disuse. Ya, jadi leher panjang yang diwariskan kepada anaknya. Oke ya, kita lihat jawabannya. A. Lamarck berpendapat bahwa dulu leher jerapah pendek, tetapi karena tumbuhan yang dimakannya tinggi, lehernya menjadi panjang dan diwariskan keturunannya. Ya, ini udah benar. Oke ya, 54A. Kita lanjutkan nomor 55. Stroma pada kloroplas mengandung apa? Jadi sahabat cerdas ya, ini adalah gambar kloroplas. Nah, kloroplas ini tersusun oleh 2 komponen ya. Jadi yang pertama ada yang namanya grana. Nah, grana ini merupakan tumpukan daripada tilakoid. Nah, sementara cairannya ini namanya stroma. Grana ini tempat terjadinya reaksi terang di dalam proses fotosintesis ya. Sementara stroma ini tempat terjadinya reaksi gelap, sehingga di sini akan menghasilkan glukosa. Nah, glukosa itu kalau berakumulasi nanti glukosa menjadi maltosa. Nah, kumpulan dari maltosa akan menjadi amilum ya, atau pati. Ini boleh, ini boleh. Nah, yang lain berarti salah. Tinggal A sama B. Nah, di stroma selain ada pati, itu juga ada beberapa organel. Nah, contohnya adalah ribosom.
Nah, ribosum inilah yang berperan di dalam sintesis protein. Nah, selain ini juga ada DNA. Nah, DNA nanti dia akan bekerja sama dengan ribosom untuk melakukan sintesis protein. Oke ya, berarti jawabannya adalah pati dan protein nomor 55B. Kita lanjutkan nomor 56. Interaksi kompetisi akan terjadi apabila relung dasar fundamental niche dari dua spesies yang berbeda saling selingkup. Sebab selingkupan merupakan relung yang sesungguhnya dari dua spesies tersebut. Jadi relung ini adalah peranan ekologis makhluk hidup di dalam menempati suatu habitat. Relung ini ada dua macam. Yang pertama ada relung dasar yang dikenal sebagai fundamental niche. Kemudian ada relung sesungguhnya atau relung nyata. Itu namanya realis niche. Nah, bagaimana konsepnya? Jadi yang namanya relung dasar itu memungkinkan organisme dapat bertahan hidup. Suatu organisme ini punya potensi untuk bisa hidup, tidak mengindahkan faktor-faktor eksternal. Nah, sementara relung nyata ini adalah kondisi di mana organisme ini dalam keadaan nyata itu bisa hidup, tapi ada faktor-faktor eksternal, contohnya pesaing atau kompetitor. Ada faktor pembatas ya. Jadi faktor pembatas berupa sumber daya alam. Jadi interaksi persaingan ini adalah relung dasar dari dua spesies yang berbeda saling selingkup. Jadi kalau dua spesies ini saling tumpang tindih ya dalam habitat yang sama, kemudian memperebutkan hal yang sama, maka terjadilah sebuah kompetisi. Ini benar pernyataan pertama. Jadi kompetisi akan terjadi jika dua spesies saling selingkup, saling tumpang tindih, jadi memperebutkan peranannya. Yang kedua adalah selingkupan merupakan relung yang sesungguhnya dari dua spesies tersebut. Betul. Jadi ada potensi dasarnya adalah organisme bisa berpotensi untuk hidup, sementara dalam keadaan relung sesungguhnya dia harus menghadapi keterbatasan di dalam sumber daya. Dia harus bersaing dengan kompetitor untuk memperebutkan tempat tinggal, memperebutkan makanan dan sebagainya. Jadi jawaban ini benar dan saling berhubungan, jawabannya adalah A. Kita lanjutkan nomor 57. Kondisi asidosis memicu peningkatan aktivitas inspirasi sebab peningkatan kadar oksigen menyebabkan darah bersifat asam. Jadi apa sih yang disebut sebagai asidosis? Asidosis adalah kondisi di mana darah ini mengalami penurunan pH. Ini akibat banyak karbon dioksida yang melimpah. Nah, bagaimana prosesnya? Jadi CO2 ini nanti ketemu air. Nanti membentuk asam bikarbonat. Cuman lepas H2CO3 ini menjadi ion H+, plus HCO3-. Nah, asam inilah yang menyebabkan penurunan pH, sehingga saat darahnya asam, CO2-nya melimpah, maka dia harus dikeluarkan. Maka dia harus bernafas dengan cepat dan nafas pendek. Jadi benar nih. Yang kedua, peningkatan kadar oksigen menyebabkan darah asam. Salah, harusnya peningkatan kadar karbon dioksida. Jadi benar salah, jawabannya C. Kita lanjutkan nomor 58. Pernyataan yang benar tentang proses fotosintesis pada alga hijau, Spirogyra dan alga hijau biru Nostoc adalah sebagai berikut. Jadi sahabat cerdas, yang satu adalah alga hijau, yang kedua adalah alga hijau biru. Nah, ini adalah kelompok yang berbeda. Yang pertama adalah kelompok protista, yang kedua adalah kelompok monera. Nah, alga hijau sama alga biru ini sama-sama memiliki pigmen klorofil, sehingga keduanya bisa fotosintesis. Jadi, fotosintesis ini dalam reaksi terang itu membutuhkan H2O, sahabat cerdas. Nanti H2O ini dipecah melalui proses fotolisis, nanti terbentuk 2H+, nanti plus setengah O2. Nah, prosesnya terjadi di mana? Kalau pada protista ini terjadi di bagian kloroplas. Nah, sementara kalau monera alga hijau biru itu enggak memiliki kloroplas, tetapi memiliki klorofil yang ada di dalam tilakoid. Oke ya, kita lihat jawabannya. Proses tersebut melibatkan klorofil betul, hasilnya adalah oksigen betul. Proses tersebut di tilakoid betul, proses tersebut menggunakan donor elektron H2O betul. 1, 2, 3, 4 jawabannya E. Kita lanjutkan nomor 59.
Gen anabolisme triptofan pada bakteri E. coli dikendalikan oleh operan triptofan. Untuk ekspresi gen tersebut dibutuhkan apa? Nah, kita lihat gambarnya sahabat cerdas ya. Jadi ini adalah gambar dari operan triptofan. Operan triptofan itu sejenis operan represor ya. Jadi tidak aktif, jadi dihambat. Nah, bagaimana proses terbentuknya ini ya, dikendalikan oleh ini. Jadi yang pertama butuh promotor berupa DNA ya. Jadi DNA di awal, kemudian dia butuh enzim untuk mensintesis RNA. Namanya adalah RNA polimerase. Nah, kemudian baru nanti terbentuklah triptofan. Begitu ya, sahabat cerdas ya. Jadi butuhnya promotor, kemudian RNA polimerase. Ini nggak butuh. Ini DNA polimerase itu dibutuhkan di saat replikasi DNA. Histon ini merupakan bagian protein yang ada di dalam sel eukariotik. Ini bakteri itu prokariotik ya. Jadi 1-3 jawabannya adalah B. Kita lanjutkan terakhir nomor 60. Konsep bank sperma dapat menyebabkan masalah bagi manusia pada kemudian hari. Masalah tersebut berhubungan dengan apa? Bank sperma itu berarti menyimpan sperma. Nah, kemudian suatu saat kalau ada seorang wanita yang pengen hamil itu bisa diinjeksi sperma. Bisa menggunakan teknik inseminasi, kawin suntik, atau bisa menggunakan fertilisasi in vitro atau bayi tabung. Nah, ini menjadi masalah. Kenapa? Ya, ini akan bahaya terhadap proses keturunan karena tidak diketahui turunannya. Pokoknya spermanya bisa diberikan ke semua orang itu kan bahaya. Tidak jelas keturunannya. Ini benar nih. Nah, bisa juga terjadi perkawinan sedara. Ternyata yang mau didonor sperma adalah saudara dari pendonor sperma. Biasanya juga bisa menyebabkan penyakit keturunan. Nah, kalau kualitas kebugaran gen tidak ya, karena sperma ini diawetkan, gennya biasanya juga akan stabil. Jadi 1, 2, 3 jawabannya adalah A. Begitu sahabat cerdas pembahasan soal SMMPTN Barat tahun 2018. Tetap semangat, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.